Oke, kita bertemu lagi di Total Politik. Kali ini gue sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat pemberani dan tangguh seperti Marco Polo. Gua kira ini susu Panther. Bukan endorse, fix. Gua punya Panther dulu. Iya, pemberani dan tangguh itu Panther ya. Iya, orang-orang pas-pasan ya mobilnya Panther dulu. Iya. Dan hampir menjadi pastor ya lu dulu ya, Bang. Iya, lompatnya jauh tapi OP sama oke ya. Iya. Random nih orangnya. Halo, saya Rian. Terima kasih Bang Rian Ernest sudah bergabung dengan kita di Terima Total kasih Politik. Bang Ari Putra. Buka dikit dong. Halo. Iya. Tutup lagi. Kenapa kita pakai masker? Tadi pagi gue nonton Pak Jokowi di TV dan Pak Jokowi bilang memuji Pak Ridwan Kamil karena ada temuan vaksin dari Unpad kalau gue nggak salah ya. Nah di situ dikatakan bahwa menggunakan masker itu sama seperti keberhasilan penghambatan penularannya seperti lockdown katanya, mirip-mirip lah. Jadi lockdown dan semua orang menggunakan masker itu penularannya mirip-mirip Bang gitu katanya. Oke. Nah, Bang, lu sekarang lagi di Jakarta aja? Ya, Jakarta aja. Oke, kenapa sudah putus asa dengan Batam? Iya. Sialan, menohok lah. Orang tuh biasanya angkat-angkat dulu, puji-puji dulu. Udah keseringan. Oh, keseringan. Udah keseringan. Udah mabok puji kita ya. Bang, Woi. kalau kata temen gua gini Bang, ingat pujian itu isinya huruf, bukan angka. Benar. Angka nggak pernah bohong. Iya. Angka nggak pernah bohong. Yang kita butuhkan di politik itu angka Bang. Angka survei, angka angka pendanaan, pendanaan, angka-angka lain dan angka beneran di kotak suara. Iya benar. Angka nggak pernah bohong. Pujian tuh bohong. Semua. Semu. Betul. Lu muji belum tentu milih ya. Kepret juga lu. Benar. Orang biasanya muji-muji kita, minta duit kita, nggak milih kita juga. Iya, belum tentu. Iya. Minta sembako lu nggak mau ngasih sembako kan dulu kan? Betul. Orang udah kasih aja belum tentu milih, Iya. apalagi mending gua nggak usah kasih. Iya, Gua udah kasih aja bisa di hari-hari terakhir dibanting orang lain. Iya. Nggak kepilih juga, ngapain buang-buang duit. Betul. Sembako itu isinya angka juga kan? Berapa kilo? Benar. Berapa liter? Iya, makanya politisi kalau mau pujian, mending lu nggak usah main politik. Benar. Ya Kalau kan? mau puji jadi apa ya? Orang-orang gila pujian jadi apa ya? Jadi Tuhan, Bang. Filantropis. Jadi filantropis kali ya? Bill Gates saja masih dihantam orang. Oh iya benar. Heeh. Dengan teori konspirasi Iya, bahwa iya. COVID ini Bill Gates sudah prediksi jangan-jangan gitu-gitu. Iya ya. kan, tetap aja orang manusia itu tempatnya salah dan khilaf sekaligus bias. Salah betul. Ya kan, tempatnya bias. Benar. Nah, kalau mau dipuji terus lu jadi Tuhan aja. Ya benar. Tuhan kan isinya pujian semua kan. Benar. Ya, kalau lu mau dipuji terus jangan jadi politisi, jadi Tuhan. Tapi ntar kalau kita jadi Tuhan, kita diminta-minta terus juga, capek kali ya. Ya, Tuhan maha bisa Memberi, kan? betul, Ya kan? betul. Dan maha pemaaf. Dia Maha pemaaf. melihat orang minta mulu dimaafin. Maafin. Kalau kita manusia orang minta kita mulu Oh, pasti kita gedek. kampret juga lu. Gua unfollow lu. Iya, gua blok. Gua blok. Begitu, Bang. Gimana lumayan kan gue mengalihkan pembicaraan Batam udah sekitar 2 menit 3 menit. Boleh lah buat buying time ya. Baik. Kan YouTube, airtime bebas. Airtime YouTube, bebas. Nah, ngomong-ngomong soal Tuhan Bang, sebelum ke urusan Batam ya. Lu kemarin dikontak Pak Ahok ya? Apa hubungannya Tuhan sama Pak Ahok? Ini random total politik. Oh enggak, tadi gue pada sempat ngobrol sebelum mulai. Apa kabar Pak Ahok? Ya ternyata masih ada kontaknya, nomor masih sama. Masih disimpan nomor lu ya? Jadi silaturahim masih ada lah. Lu kan pernah berantem dulu kan? Sebenarnya gue pribadi nggak pernah berantem ya. Pemberitaan di media itu kan soal ada miss lah mungkin ya, kayak seperti yang artikel Tempo aja. Reklamasi ada Pak Ahok, nanti ada juga Pak Suni bla 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 gitulah. Kalau gua sama beliau sih oke aja, nggak ada masalah.
Terus Cuma kemarin pemberitaan kan sepertinya seolah-olah ada tragedi dan ironi dan apa, tapi nggak segitunya lah. lu masih menghormati beliau Oh sebagai mantan jelas, bos lah ya. jelas. Artinya gua udah 2 tahun diberikan exposure kerja luar biasa, Iya. membantu beliau, membuat manfaat. Menurut gua sih itu akademi luar biasa lah, akademi BTP. Iya, dan berita Gua tahu. pertama lu yang gua tahu juga di Pak Ahok dulu adalah yang judulnya tidak bermutu. Apa tuh? Staf ganteng Ahok ini bla 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 bla. Nggak ada faedahnya ya. Viral tapi viral. Tapi viral. Iya, yang nggak bermutu sering viral. Itu kayak gua Makanya total politik nggak pernah viral. karena sangat bermutu. Karena sudah bermutu. Ya, itu sama juga kayak gue kemarin nonton apa tuh yang YouTube Got Talent tuh yang di Iya, Skin si Indonesia. Andovi Jovial. Itu menurut gue kritik sosial yang bagus Keren, loh. keren, Bahwa keren lu itu. punya konten, punya karya tapi mungkin nggak akan laku di YouTube. Yoi. Artinya tuh cerminan dari masyarakat kah cie? Itu jadi kan self reflection ya. Menurut gue tuh keren lah cara menyampaikan kritik sosial, hebat. Iya. Andovi Jovial ya. Andovi Jovial hebat. Udah hebat. yang mau top, top. udah mau resign dari YouTube. Ah, paling enggak lah. Biasa kan? Ya. Pamit-pamit tapi enggak gitu Dari kan. Cheese ya. Heeh. Sebut nama gua. Coba gue Bang, bikin konten saya. Gimana pamit, nggak kemarin Pak Ahok gimana Pak Ahok? Apa obrolan lu? ngaruh. Oh santai, silaturahim aja. Nanya, Ian apa kabar gitu. Oke Pak, baik gitu. Gue sempet awalnya juga sempat pikir mungkin salah orang karena udah sekian lama nggak kontak. Oke. Ternyata beneran mau ngobrol sama gue secara WA bentar aja singkat. Tapi good point adalah kan karena kan gue nggak tahu sudah lama nggak kontak apakah kita masih punya dulu. frekuensi yang baik. Ternyata frekuensi masih baik, oke aja. Dan dia tidak ya maksud gua kan Pak Ahok pernah bilang nih dulu, ngapain tuh PSI tuh ngurang-ngurangin suara PDIP aja kayak partai saya dulu gitu kan. Lu nggak merasa ada rasa tersinggung soal itu ya? Enggak sih, karena mungkin setelah ikut beliau sekian lama dan mulai berpolitik praktis sesudah lepas dari beliau, memang gue melihat ya politik dinamis, suka nggak suka. Mungkin ini klise ya, dan gue dari kecil juga sering denger ini, tapi begitu menjadi seorang politisi dan menjalani emang ya realita begitu, politik dinamis. Memang Kawan lawan abadi nggak ada, jadi oke aja. Pak Ahok lebih ramah nggak sekarang lo? Sama aja kayak dulu, maksudnya emang apa adanya dan straightforward aja, tapi baik. Artinya baik sih ya, tapi emang dari dulu kan apa adanya aja, cepet. Ocehan dia aja sembarangan ya, maksudnya sembarangan apa adanya gitu. Apa orangnya, adanya, bukan apa sembarangan. Nanti saya salah lagi Bang. Beliau habis melaporkan orang ke polisi. Iya. Yang dilapor itu ketua Veronica Lovers. Iya. Iya, namanya itu. Yang ibu-ibu kemarin Iya. itu ya. Jadi cara jadi ketua di Veronica Lovers itu adalah lu bikin grup WA. Memang banyak masalah bermula dari WA group ya. Iya. Emang mereka dulu ya kalau gua bilangnya ya Veronica Lover ya pasti dulunya pendukung Ahok juga kan. Iya, karena kan suka Vero karena suka Ahok juga kan. Oke, Bang. Yo. Jadi Batam gimana, Bang? Jadi Batam kita udah berjuang sebaik-baiknya. Kita kerja politik di sana mungkin ya efektif ya bro, karena covid kan jadi nggak efektif ya. Mungkin efektif kerja mungkin 5 bulan. Kita udah bisa memberikan dukungan ke KPU dan sudah melalui verifikasi administrasi. Artinya gini bro, gue kasih sekian puluh ribu tanda tangan dengan form juga, dicek di database. Ya benar ini penduduk Batam semua, tapi permasalahan di gue memang pada saat faktual, artinya pada Nggak saat dikawal. memang susah dikawal sebenarnya. Ya, karena size-nya gede. Size-nya gede. Dan akhirnya kami gugur di verifikasi faktual. Banyak sekali yang nggak bisa ditemui. Enggak gini, Bang. Oi. Gue pernah lihat di Twitter ada yang bilang lu pembohong. KTP lu bilang 40.000 ternyata cuma 6.000. Ya, ada yang ngomong kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana sih permasalahannya? Gue tahu masalahnya gitu kan. Ini kan banyak nih netizen maha benar yang Ya. menghantam lu gitu. Ya. Netizen maha benar lu. Gue laporin Mu'ana salah edit lu. Rekornya 100% melaporkan orang. Ya. Sebenarnya kalau orang bilang katanya 40.000 sekian, cuma 6.000. Iya. Memang itu angka nggak bisa bohong. Cuman ada faktor
Batam itu perpindahan penduduknya lumayan sering. Contoh, di satu saat gue sarapan di food court Pasir Putih namanya. Yang tempat kita waktu itu bukan? Kita sempat sarapan pagi, kopi di situ. Kayaknya di depan gue tuh ada 8 orang Batam. Gue nanya, KTP-nya teman-teman yang masih sama dengan domisili sekarang berapa orang? Dari 8 cuma 2 atau 3 gitu. Oke. Jadi orang datang ke Batam dapat kerja di Nagoya, cari kontrakan di Nagoya, bikin KTP di Nagoya. Nanti besok dapat kerjaan di Batam Center, dia nggak update lagi. Nah, memang mengawal ini yang susah. Oke. Karena memang form KPU memang tidak mewajibkan ada nomor HP, Bos. Iya. Jadi misalnya Ari Putra tinggal di Batu Aji, Ya. begitu dicek nggak ada ya Ternyata saya di Nagoya kan. betul. melacak Anda itu memang nggak Gak gampang. mudah lah. Jadi ini bro lesson learn Ya, buat orang-orang teman-teman yang mau maju independen. Benar sih tadi kata bro ada soal skala yang besar ya. Jadi kalau main di kota besar independen tuh susah. Susah. Apalagi provinsi. Benar. Kalau kawan gua maju di calon bupati Kabupaten Kepulauan Anambas itu lolos. Karena terverifikasi 3.000 saja lolos beliau. Dan orang kabupaten biasanya ya sejauh-jauhnya ya paling ke ladang, Bang. Tuh. Iya kan? Tuh. Kan kalau kota kan lu nggak tahu. Betul. Kadang-kadang hiburannya siang, besok hiburannya malam, Betul. besok hiburannya jam berapa. Jadi independen lebih cocok memang daerah-daerah lebih kecil. Ya. Dan siapapun mau jadi independen ini 2 hal yang paling penting menurut gua. Pertama emang harus sudah terkenal sekali supaya lebih mudah juga mencari dukungan. Kedua, warganya harus militan. Betul. Karena jujur kalau independen cuma mengharapkan tim saya sendiri pasti susah sekali, berat banget. Tapi kalau warganya sendiri militan, misalnya, oh saya disamperin petugas tapi saya nggak di rumah. Udah deh saya cari sendiri deh kantor PPS-nya di mana, kantor KPU lokal yang melaporkan diri. Nah kalau itu terjadi kan akan lebih mudah juga peluang buat kita. Ya ada suasana batin di masyarakatnya, will to improve-nya itu ada gitu. Betul, ya. betul. Jadi independen ini memang bingkanya harus seperti itu, harus ada keaktifan dari warga juga. Dan kemuakan kepada partai politik. Betul. Iya kan, itu yang paling kuncinya kan. Betul. Kalau misalnya partai di sana dicintai orang baik-baik aja, tokoh partainya bagus-bagus nggak akan relevan gua rasa. Betul. Jadi emang ada konteksnya di independen. Iya, Nggak bisa main asal. Udah gue mau jadi independen nyemplung gitu ya. Seperti yang gue lakukan itu sebenarnya kan agak gila dan nekat. Karena kayak gue tadi sempat oprek data ya, 2015 pilkada dari sekian pasangan calon yang daftar itu cuma 1% atau 2% yang menang jadi kepala daerah. 2017 juga. Uang sekolah lah Bang. Lu sama kayak ibu mertua gue bro. Sumpah ibu mertua gue bilang, jadi gue bilang mah ya Rian udah berjuang mencoba fundraising segala macam modal dengkul, syukurlah dapat beberapa dukungan tapi ya mungkin belum bisa memperoleh hasil. Ibu mertua gue bilang ya uang sekolah bener. Iya. Belajar sih ini kayak ini aja kayak lu main game RPG gitu loh, lu harus dari awal naikin level pelan-pelan. Bang Rian modalnya ya gitu. Lu tahu nggak hari ini tuh Bang Rian tuh kesini naik motor loh. Kaget gua makanya telat syuting naik motor. Nunggu hujan reda ya. Hujan. Wah merakyat sekali. Tapi motornya lebih mahal daripada mobil gua bos. Tunggu. Ini biar nggak misleading ya, seperti Mas Anji. Iya, Mas Anji. Mobil lo apa? Ini Toyota Rush. Ya lebih mahal mobil lo. Nah, inilah contoh. Jangan semua content creator diartikan pasti benar. Oke, motor saya pasti di bawah harganya Rush. Tapi kalau mobil Anda misalnya apa ya? Agya masih di atas malah. Tapi kalau mobil Anda Toyota Starlet zaman dulu, oke lah, motor saya lebih mahal. Atau Daihatsu Ceria zaman dulu, oke lah lebih. Kalau mobilnya Panji jauh, Bang. Jauh. BMW seri berapa tuh ya? Kan lu yang nge-share gambar aja waktu itu. Panji, puji-puji Anis, mobilnya langsung weh, konspirasi baru. Padahal enggak. Panji emang nyari duitnya hebat. Coba, jadi Panji enak banget ya. Komedi, diundang korporasi, perusahaan, ngasih motivasi, padahal dia ngelawak di depan dapat duit. Emang hebat Anda Panji ya. Politik Anda bisa, berbisnis juga bisa. Bisa semua dia. Bisa politik dia. Ya, dan menyatukan Rian Ernest dan Faldo Maldini gitu kan. Jadi separtai sekarang. Panji Pragiwaksono. Hati-hati dengan dia. Ya, jadi balik lagi Bang. Jadi gue ngelihat gini.
Ini wali kota gua kelahiran gua Bukit Tinggi itu independen. Menang 2015 dulu. Dan sekarang dia maju independen lagi dan udah terkumpul lagi. Oh, lolos Dan verifikasi lolos lagi. faktual. Iya, dan pemilihnya kalau nggak salah sekitar 78.000, 80.000 lah Bukit Tinggi. Kalau Batam berapa? Hampir 1 juta. 1 juta lewat. Jauh, Langit Bos. bumi, Bos. 10 kali lipat, Bos. Langit bumi, langit bumi. Iya kan? 1 juta lebih, Bang. Langit bumi. Cetiau ah. Cetiau. Cetiau, ah. Nah, Cetiau. Catnya Botswana. Memang kayak Batam harus 48.000 plus tanda tangan terverifikasi. Kalau kayak di Anambas yang kabupaten kecil, 3.000. kampung emak gue 3.000. Bukit Tinggi berapa mungkin terverifikasi? 6.000 mungkin? Iya, 5.000. 5.000 6.000. Iya, Jadi memang semakin besar wilayahnya semakin berat untuk independensi. semakin berat dan gua membaca syarat 2015 nggak serumit sekarang independen. Iya. Makin kesini makin rumit. Makin rumit dan makin nambah persentase thresholdnya makin naik. Iya, tiap direvisi undang-undangnya nambah terus. Nah, karena partai mungkin juga nggak terlalu happy independen. Apakah ini basa-basi aja? Kalau lo misalnya mau jadi kepala daerah di Indonesia ya lewat partai. Kalau nggak bisa partai ya ada independen. Tapi mungkin nggak belum tentu. Iya, yang lu bilang ada benar juga. Tapi tanpa mengatakan bahwa itu pasti mustahil lolos ya, memang kembali ke calonnya juga. Itu tadi, kalau memang sudah sangat terkenal seperti di Bukit Tinggi, warganya juga militan, ya bisa dia. Sumbar tuh 2 yang lolos bang sekarang, kabupaten kota. Oh, Bukit Tinggi dengan Sama si Junjung. si Junjung. Iya, itu yang si Junjung itu satu alma mater SMA-nya Mafaldo tuh. Henry Saiful namanya. Seumur Valdo juga. Enggak, udah tua, anggota Tua. DPR RI dulu. Nah, ada 2 yang lolos tuh. Dan memang daerahnya kecil dua-duanya. Makanya pas gua lihat lu, wah ini masalah populasi nih. Berat. Karena jagainnya kan repot, apalagi kota kan orang kerja siang malam. Jadi menurut lu, Bang, metode verifikasi faktual ini diskriminatif nggak menurut lu terhadap keberadaan calon independen? Dulu waktu Panji sama Faisal Basri, gua rasa sih nggak seberat sekarang, nggak seberat Pak Ahok dulu yang tadinya mau independen tuh. Taunya Itu di ketawa prank. lo penuh makna tuh. Itu ketawanya penuh makna. Tuh. Itu prank politik yang pernah gua kenal tuh, yang pertama salah satunya itu tuh. Sebelum YouTuber prank-prank, Pak Ahok udah ngeprank. prank. Goblok, prank politik. Pak Ahok udah ngeprank. Tapi menurut gue itulah, kalau misalkan mau ditingkatkan teknisnya, menurut gue harusnya di form KPU diwajibkan aja penduduk cantumkan nomor HP. Oke, biar bisa Karena ditelepon. betul, Ya. karena misalkan kemarin gue lakukan itu, misalkan format KPU tidak mewajibkan HP, tapi gue tambahin HP. Satu, bisa jadi justru pada saat gue udah isi lengkap dengan nomor HP, malah orang KPU bisa jadi menolak dengan mengatakan bahwa loh, masukin HP ini nggak sesuai dengan format kami. Ini kalau kita mau bicara itu ya, Oke. dijegal ya. Karena KPU sering saklek bro, harus persis dengan format yang dimintakan administratif admin. lah. Nah, jadi kan gue mau cari aman, gue mau sesuai format aja deh, nggak ada isian nomor HP. Tapi kalau di luar itu gue minta tambah nomor HP, orang nih bos ngasih KTP tanda tangannya itu udah deg-degan. Kalau kasih HP lagi mereka makin worry sebenarnya. Tapi paling ideal harusnya ada nomor HP menurut gue, supaya bisa dilacak. Bisa paling dibilang, nggak Pak, lu udah diverifikasi dari data kami, Bapak nggak ada nih Pak, Bapak dong datang sendiri ke kantor PPS melaporkan diri gitu. Ya, atau misalnya, Bapak benar milih Rian Ernest. Bapak hari apa ada di rumah, biar kami cek ke alamat Bapak segala macam. Gitu. Bisa juga kan? Benar. Karena memang Ini petugas ini random aja kan ngedatangin alamat yang tertulis kan? ya jadi mereka datangin satu persatu bro. Iya. Cuma ya mereka menjalankan aturan. Jadi Iya, memang gugurnya Rian Ernest di Pilkada Batam ya memang gugur. Gue nggak mau katakan bahwa ini dijegal atau segala macam. Memang kita tuh gugur. Jadi sering tuh misalnya datang ke rumah, satu keluarga ngasih dukungan 5 orang, tapi di hari itu 2 ada di rumah, 3 sedang kerja. Ya udah 3 dicoret. Oke. Dan diganti 2 kali lipat ya? Iya. Jadi memang nggak mudah sih independen. Lu jadi 80.000 ya kalau lu masih mau maju ya kemarin ya? Iya.
40.000 aja setengah mati. setengah Apalagi mati. 40.000. Setengah mati. Jadi ya tadi sekolah Lempar lah. handuk. Tadi udah kayak sekolah lah kemarin tuh belajar. Tapi lumayan buat pendatang baru, membawa Iya, dinamika. survei lu senang. juga bagus. Ya, lumayan lah ada Lumayan angkanya. lah. Dibanding incumbent memang beliau inilah sangat jauh ya dibanding kita semua. Tapi kita pendatang baru dicibir-cibir orang, ya happy lah, not bad. Ya, Perjuangan lah, ada lah, sesuatu yang lu dapat lah ya. ada lah. Dan belajar berpolitik ala Sumatera gitu kan, kampung kelahiran Mago memang lebih berat mungkin dibanding Jawa. Lu nanti kalau misalnya pilkada lagi masih mau nggak lu ambil jalur independen? Enggak. Kenapa, Bang? Balik tadi, kalau mungkin gua akan pilkada di kota Batam lagi, mungkin nggak independen. Tapi kalau habis ini gua diajak warga mana berpilkada di daerah lebih kecil, anggaplah butuh 3.000, 5.000 tanda tangan dan diverifikasi, gue masih berani. Tapi kalau udah lebih besar dibanding itu, jujur berat. Dan beratnya lagi juga, kenapa sih kemarin Rian Ernest mau maju independen? Karena kan memang begitu gue masuk kota Batam tuh mulai ada ya nggak bisa dibuktikan lah. Tapi di sini gue ngobrol aja. Ya kan mahar politik itu kan antara ada dan tiada. Dan selentingan biaya mahar politik itu Batam gede-gede banget, Bos. Maksudnya gue ini pengalinya gede. Orang seperti Rian udah nggak mungkin bisa lewat jalur partai pada saat awal masuk Batam. Makanya kita gerak independen gitu. Dia tricky, nggak gampang lah berdemokrasi di Indonesia ini dengan cara yang kita mau ya, tanpa korupsi, tanpa membuat racun dan kanker ke warga tuh nggak gampang. Berat. Jadi ini maraton lah. Emang kan gue berpolitik melihat ini maraton. Berarti jalur independen masih possible nggak menurut lo dengan tingkat complicatednya kayak Batam gitu, tingkat challenge-nya daerah kayak Batam, Jakarta gitu misalnya. Ini Sumbar gubernur ada yang satu yang masih heboh nih sampai sekarang nih gara-gara nggak lolos jalur independen juga. Menurut gue independen gini lah, lebih baik secara teknisnya dibuat lebih ringan aja. Semakin diketatkan ini, peluangnya semakin berat. Dan kalau emang peluang ternyata dibikin berat-berat sekali kan nanti orang berpikir dan bertanya-tanya, jangan-jangan kayak lo bilang tadi, ini hanya pelepas tanya ya. Apa? Pelepas tanya. Kalau orang nanya ada. Betul. Tapi kalau bisa ditempuh apa enggak, itu urusan lain. Ini kalau istilah gua nih, legally possible. Technically impossible tanda tanya. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau impossible tanda tanya udah mendekati impossible. mungkin. mungkin. Iya, Bang. Nah, ini satu lagi, Bang. Lu kan sebagai kader partai politik juga. Yuk. PSI ada kursi kan di sana? PSI di Batam 1 kursi. Ya, ada kursi. Kursi Anda tidak berharga di sana. Jauh lah, 1 dari 50 kursi kan? Dia butuh 10 ya. Iya. Satu tuh nggak ada bergen gitu, jadi wakil orang atau apa gitu. Ya kalau 1 dari 50 kayak tadi, angka nggak pernah bohong. Memang tidak sekuat itu untuk menjadi untuk meningkatkan posisi tawar gitu ya enggak lah. Itu satu itu angka ikut aja ya. Kalau gerbong aja. Iya. Beda kalau ada 5 dari 50 atau 7 dari 50. Malah 4 gitu. Apa? 4 aja udah something loh. Iya. Karena dari 50 kan lumayan. Ya, dan sebagai kader partai politik, apa sih argumentasinya lu ngambil jalur independen? Lu nggak percaya sama parpol atau mahar politik aja sih? Oke. Soal mahar aja ya? Mahar politik. Emang karena kalau kita lihat kalau kita mau membuat benang merah gitu, banyak sekali kan kepala daerah yang OTT gitu ya. Ya karena mereka butuh pendanaan besar kan untuk berkampanye kan. Padahal pendanaan besar kan ya ada yang mengatakan kan perlu buat dapat dukungan partai itu kan juga ada. Jadi sebenarnya mahar politik ini itu tadi antara ada dengan tiada, tapi ini menjadi penghambat. Akhirnya kan orang-orang yang maju itu kan orang bermodal. Masalah dan gini lah, demokrasi butuh modal. Tapi beda dong antara kamu maju modal 1 miliar untuk cetak spanduk bikin tim ses atau modal kamu 50-60 miliar, di mana dari 50 miliar itu mungkin kamu setorkan ke pimpinan partai buat dapet tiket gitu. Kan jadi beda banget secara belum angka. Lagi lu ya ini juga nih, lu harus tahu tuh di daerah itu ada namanya political broker.
yang ngedagangin tiket-tiket partai ini ke lu pasti udah banyak banget yang datang sama lu kan. Iya, kode-kode ada. Enggak, orang karena tahu Rian Ernest sebenarnya Oh, iya. terlalu banyak karena orang udah tahu Rian ini udah nggak bisa diolah punya. Ya, nggak mungkin nih. Nggak mungkin, duit dia nggak ada dan dia mau berpolitiknya cara yang lain gitu. Enggak lah, kalau Rian Ernest duitnya tasnya aja di belakang. Apa tuh tasnya? Tasnya aja di punggung. Itu maknanya apa tuh, gua nggak ngerti. Ya, tapi kopernya ada beda lagi. Itu fitnah. Tapi gue selalu menegaskan berpolitik butuh pendanaan dan politisi dari sejak awal harus latihan fundraising. Ya, itu Nah, gimana caranya Anda bisa fundraising sukses? Anda harus punya skill, Anda punya passion, Anda punya visi mau ngapain. Dan pengusaha baik dari yang mikro, kecil, menengah, besar pasti senang kalau misalnya ada kepentingan yang bisa beririsan dengan Anda. Asal sehat ya. Ya. Nah, ikut kepentingan pengusaha itu kan nggak selamanya buruk kan. Iya dong, gitu. iya dong. Mereka kan juga orang yang berkontribusi membangun bangsa ini juga gitu kan. Gue selalu heran sama orang yang anti pengusaha, anti kapital. Sekarang kalau kita anti kapital, lihat ini coffee house. Kalau tanpa modal gimana bisa ada gedung putih begini warna? Ada jendela, ada kursi. Ini kursi aja berapa nih? 100.000, 300.000. Ini udah harus 300.000 modal. Jadi kadang-kadang nih orang-orang yang suka sok-sok baru baca biografinya Ernesto Guevara, baru baca Das Kapital Karl Marx tuh langsung berasa wah kapital tuh jahat. Ya semua hal ada baik buruknya. Iya, kalau nggak ada kapitalisme nggak mungkin ada ini semua. Tak mungkin ada tuh tower apa 3G, 4G gitu. Maksudnya gue ya harus politisi harus punya moral kompas dan punya apa ya? Threshold, punya garis demarkasinya juga. Oke, kalau masih sampai situ gue ikutin, tapi kalau batas gue ini. Kalau lebih dari ini gue nggak mau ikut campur. Sama kalau gue ketemu fundraising ada orang yang ngasih kode, udah deh Rian, kita kasih kamu duit sekian tapi kita dapat apa? Nah, biasanya gue udah malas tuh. Oh, segitu doang loh gitu. Gue sih biasanya enggak. Oh, saya nggak gitu Pak, thank you ya, bye bye. Gitu biasanya gue. Biasanya apa yang paling aneh bang ketika lu fundraising? Yaitu ada orang yang dari jaringan gue bilang, bang bisa bantu nih, angkanya gede. Tapi dapat apa? Gue udah males tuh. Apa biasanya yang ditawarkan orang ke orang-orang macam itu? Gue belum pernah sampai level mendalami itu bro. Tapi kalau dapat apa, terutama dari pengusaha pure lokal ya pasti kan konsesi. Iya, sama ini biasanya. Kita udah ngerti lah. APBD konsesi. Biasanya ya. Iya konsesi. Kontraktor kan. Iya. Ya, jadi konsesinya karena gue belum pernah masuk di daerah yang ada pertambangan dan kehutanan ya. Tapi kalau konsesi dalam istilah gue kemarin kayak misalnya di Batam ya itu. Proyek apa dari APBD? Pengadaan alkes gitu kan, yang gede-gede kan yang kayak gitu. Betul. Tuh. Tapi kalau misalnya pengusaha bilang, oh Pak Rian berarti pengen maju manufaktur Batam ya. Oh saya punya pabrik nih di Batam. Bisa nggak dibikin iklim perizinan lebih sehat supaya saya bisa bikin pabrik lagi, bisa menambah lapangan kerja ke orang lagi, kan kepentingan menurut gue masih sehat. Masih. Lo menciptakan economic impact, meningkatkan produk domestik bruto, kalau menciptakan lapangan pekerjaan itu masih oke. Ya sejauh gue berhadapan dengan melihat hubungan relasi negara dan korporasi ini ya, buat korporat itu yang paling penting itu kalau pengusahanya benar. Buat pengusaha yang benar, yang paling penting itu fair aja. Iya, nggak usah diganggu. Iya, nggak usah diganggu. Nggak usah dibantuin. Bukan diuntungin juga. Nggak usah diuntungin, nggak usah dibantu, tapi nggak usah diganggu. Itu udah happy. Iya, fair aja. Titik nol aja udah cukup buat mereka. Jangan dikit-dikit pabrik gue dicek, dicari mana nih kira-kira waste treatment yang masih nggak benar dicari-cari. Oh ini gasnya instalasinya nggak sesuai dengan protokol Kyoto nih. Cari-cari. Oh, ventilasi udaranya mati nih 2 nih. Iya. Dia bilang nih langsung kita tutup pabriknya. Cara-cara nginjek pengusaha korporasi kayak gitu. Karena kalau itu dibiarin terus, orang males buka lapangan pekerjaan karena males lah di situ. Iya. Dicari-cari masalahnya. Akhirnya warga nggak dapat pekerjaan, nggak dapat peluang lebih baik. Padahal harusnya bisa kan? Iya. Parah. Iya. Kaget dia gue bilang. Kaget gua. Soalnya gue kadang emosi sama orang yang jadi kepala daerah tapi pengen nginjek orang. Lu lebih serem daripada Ahok lu bang? Enggak. Enggak ada artinya. Oke bang. Ya. Kalau lu dimintain insight ya sebagai seorang kandidat yang bakal kandidat yang pernah maju di jalur independen, apa sih insight-nya buat
buat regulasinya ke depan menurut lo? Ya itu, gue sih berharap di format dukungan wajib dicantumkan nomor HP. Nomor HP sesimpel itu aja ya padahal ya. Itu membantu sekali. Oke. Plus menurut gue mungkin orang itu harus masukkan alamat sesuai KTP, tapi ada isian lagi alamat domisili sekarang. Oke. Jadi kalau domisilinya beda ya orang bisa ngisi domisili sekarang tuh di sini. Jadi waktu petugas itu ya kadang kalaupun itu masih Batam juga tetap aja membuat bingung kan? Bingung Pak, Batam 1 juta orang lebih dan areanya luas. Iya. Maksudnya gue kira-kira kemarin itu sekian puluh ribu tuh, wah yang itu udah pindah alamat dari laporan tim gue di lapangan. Dan ngelacaknya susah. Iya, dan orang juga nyetor KTP juga sadar nggak sadar. Yang penting gue masih Batam nih. Iya kan? Gue masih Batam nih ya. Gua bisa Dan kasih jujur dukungan. banyak orang kemarin nggak tahu bahwa akan diverifikasi karena Batam juga pertama kali gerakan independen. Oh, baru pertama kali. Banyak nih. warga menyangka dengan sekali ngasih dukungan tanda tangan ke Rian selesai. Ternyata tidak, kan harus verifikasi lagi. Tim Anda kenapa tidak ingatin itu, Bang? Ya udah dikasih tahu tapi kan orang kadang-kadang oh iya gitu ya. Oh, iya. Lewat sekelebat Nggak gitu. semudah itu berurusan sama warga. Iya. Lu pasti udah kasih tahu pasti. Tapi nggak semudah itu. Betul. Atau misalnya ada juga nih, ya nggak semua, tapi ada cara-cara orang survei juga, cara nanya juga ngeri. Ada yang cerita, tapi ini nggak semua, mungkin 1-2 kasus saja, case by case lah. Datang, tok. Bener ya, dukung Rian ya? Hah, takut nih. Ini kan Oh, Bapak PKI yang kayak gitu. Zaman dulu kan pernah terjadi yang kayak gitu kan. Atau setahu gua di SOP-nya nggak ada kewajiban orang yang dukung gua diverifikasi di foto. Ini nggak di foto. Oke, ya udah berarti Bapak dukung ya, saya foto ya. Orang tuh Rencana politik lu apa nih ke depan nih? pasti gua masih dalam lari maraton untuk membuat politik Indonesia lebih baik, untuk membuat pelayanan publik lebih baik lagi, supaya anggaran negara benar-benar turun ke rakyat, nggak mampir kemana-mana. Jadi gue masih dalam proses maraton. Gue nggak tahu abis ini pos etapa balap berikutnya di mana, gue belum tahu. Tapi ke Batam lagi masih mungkin dong. Masih mungkin. Masih Karena mungkin, udah gue udah terlanjur sayang sama Batam, udah gemes juga sama Batam. Udah kerja 5 bulan pontang-panting di sana. Ya tapi ya politik nasib nggak ada yang tahu. Oke, terima kasih Bang Rian. Terima kasih. Gua pernah mengikuti beliau di Batam seperti apa, jadi gua tahu perjuangannya. Mobilnya nggak bisa nanjak juga pernah di sana. Itu pinjaman juga. Ya, mobil pinjaman, mobil donasi dari entah pengusaha mana. Memang pengusaha. Iya. Memang pengusaha. Oke, sampai jumpa di kabar politik berikutnya. Dah. Dah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.